Halo semuanya, selamat datang di The Lazy Gadgets dan hari ini gua berkesempatan untuk mencoba dua buah monitor Gigabyte dua buah monitor Gigabyte dari Gigabyte. Gue mau ngomong Aorus dari Gigabyte tapi di Gigabyte dari Gigabyte. Ini adalah G32QC dan G27FC ya. Dan video kali ini akan memberatkan Esa karena akan sangat banyak b-roll di sini karena gue akan sangat susah. Gue tadi mencoba untuk secara praktikal menjelaskan, cuman kayak nggak bisa karena apa yang gue lakukan di sini, laptop Gigabyte di sini, laptop gue itu harus begini, jadi itu akan ribet. Jadi ya udah, sebelum kita mulai, ini gue mau tahu ini tuh Akali, ini tuh Kaisa, ini the baddest ya. KDA. Oke, jadi gue udah pakai monitor ini kurang lebih 2 minggu ya. Jadi menggantikan dua monitor utama gue yang tidak pernah tergantikan itu ya. Untuk monitor yang satu ini G32QC mungkin biar lebih enaknya gue akan ngasih tahu beberapa spek-spek penting dari monitor ini. Nanti akan ada di biro untuk teksnya. Yang pertama adalah G32QC. Sesuai namanya dia 32 inci dan Q itu means QHD atau 2560 kali 1440 atau orang sebutnya biasanya 2K. Untuk curve-nya itu 1500 R, terus untuk response time-nya itu di 1 millisecond dengan refresh rate itu di 165 Hz. Untuk portnya sendiri mungkin nanti akan kelihatan juga di b-roll karena ini akan susah kalau gue puter ya monitornya. Dia punya satu headphone jack, satu DP, ada 2 HDMI di sana dan ada 2 USB 3.0 dan ada satu konektor juga untuk langsung ke laptop kalian atau ke PC kalian, dimana selain untuk USB port itu bisa untuk nanti yang namanya OSD Sidekick untuk mengkontrol brightness dan segala macamnya, itu nggak usah dari joystick yang di belakang tapi bisa langsung dari si komputer kalian atau laptop kalian, jadi jauh lebih enak dan jauh lebih nggak ribet. Untuk standnya sendiri dia bisa naik turun kurang lebih segini, ini paling turun, ini paling naik, terus dia bisa swivel naik turun seperti ini, nggak bisa kiri kanan karena siapa yang perlu 32 inci untuk kiri kanan dan di rotate untuk menjadi vertikal. Nah untuk belakang dia punya face arm juga, dia face armnya itu di, bentar gue harus cek biar nggak salah, di 100x100 dan juga untuk warnanya di 94% DCI-P3 dan juga 124% sRGB. Yang menarik dari ini adalah dia punya VESA Verified untuk SDR, dimana SDR itu di 400, cuman nanti kita akan bahas di waktu gue bandingin kedua motor ini. Nah, untuk dari desainnya dia juga sedikit lebih tipis dibandingkan si Gigabyte 27F, jadi untuk bagian atasnya lebih tipis walaupun bagian bawahnya lebih tebal. Untuk mungkin kayak ini lebih ke apa sih? TV itu punya exhaust ya? Ya, TV itu punya exhaust ya, kalau TV gede tabungnya punya exhaust kan. Yang sebelah gue, Gigabyte 27FC, jadi saya bilang varian, kayak cuma 2 varian sih yang masuk Indonesia, karena gue ngecek dari Tokped-nya Gigabyte, toko resmi Gigabyte Tokopedia. Yang ini dia 27 inci sesuai namanya, masih Full HD, jadi 1920x1080. Curve-nya sama di 1500 R. Untuk warna dia di 90% DCI-P3 dan juga sRGB di 120%. Terus untuk portnya dia juga kurang lebih sama, punya satu DP, 2 HDMI. USB-nya masih USB, dia nggak tahu sih USB berapa, jadi harusnya yang bukan 3.0. Dan juga menariknya itu dia punya speaker. Jadi kalau yang sebelah ini dia punya XDR 400, yang ini dia punya speaker. Itu yang ngebedain selain dari masalah ukuran dan juga color profile-nya. Oke, jadi kedua-duanya 165 Hz dan dua-duanya udah G-Sync dan FreeSync compatible. Cuman yang ini FreeSync Premium Pro karena dia punya XDR di sana. So, kalau ngomongin kedua monitor ini, seperti yang gue bilang tadi, gue udah pakai selama 2 minggu. Sebenarnya gue pribadi adalah pengguna kurang lebih sama karena gue menggunakan QHD dan Full HD. Cuman bedanya adalah 27 inci dan 27 inci itu sama-sama flat. Nah, untuk penggunaan kedua monitor ini tuh secara eksternal ya, atau secara dari kasat mata tuh gua nggak ngerasain perbedaan terlalu mencolok. Kecuali beberapa hal. Yang pertama adalah dari curve-nya sendiri. Apalagi jarak pandang gua antara monitor dan gua sendiri itu cukup dekat karena meja gua yang nggak terlalu lebar, nggak terlalu panjang segini, lebar. Dan itu ngebuat curve-nya itu memberikan gua sebuah immersion yang cukup wow karena gua adalah pengguna flat. Nah, selanjutnya lagi untuk masa ukuran karena dia naik ke 32 inci, ketika gue memindahkan monitor ini ke sini untuk syuting dan gue kembali ke monitor lama gue, tentu aja yang gue rasakan dan semua orang rasakan kalau memindahkan monitor atau mengganti monitor adalah ukuran. Karena kalian akan terbiasa dengan 32 inci dan saat kalian kembali ke yang sebelumnya itu akan cukup terasa. Apalagi sebenarnya yang lebih terasa itu bukan di ukuran besarnya, kalau gue pribadi itu lebih ke eye levelnya. Karena kedua monitornya itu bisa di swivel atas ke bawah, jadi ini juga bisa, ini gue lupa ini segini, tuh dia bisa naik turun juga. Nah,
Sedangkan monitor gue yang 27 inci, yang satu lagi, yang Full HD itu nggak bisa, itu membuat harus 27 inci itu agak turun yang QHD, yang ngebuat eye level gue yang harusnya begini jadinya turun ke bawah, dan itu membuat gue kurang nyaman setelah sekian lama menggunakan monitor ini. Tapi kalau secara internal, tentu aja perubahan paling besar yang terasa adalah dari refresh rate-nya sendiri. Refresh rate-nya dulu 165 Hz, walaupun satunya itu cuman gue bisa mentokin di 144 Hz, karena gue nggak punya dua kabel DP, gue cuma punya satu DP dan satu HDMI, mini DP to DP dan HDMI to HDMI. Itu yang ngebuat dia mentok di 144, sedangkan dia bisa 165. Karena ini emang main monitor gue, jadi gue lebih prefer ke sini untuk bekerja dan bermain dan segala macamnya. Tentu aja perubahan refresh rate itu merupakan hal yang indah gitu ya, sampai akhirnya kalian akan kembali lagi ke 60 Hz. Dan sebenarnya gue pribadi bukan seorang gamer yang cukup hardcore, gue bukan orang yang menghabiskan waktu bermain game-game kompetitif FPS karena gue tidak punya game sense dan gue cupu. Jadi gue sebenarnya main League of Legends dan juga kemarin itu gue coba di CSGO. Dan tentu aja perubahan terasa di sana. Mungkin lebih jelasnya kalau ngomongin refresh rate, gue bisa kasih kalian beberapa video-video tentang monitor yang udah dibahas di TLM juga sebagai referensi tambahan kalian. Tapi baik-baik lagi, walaupun di game MOBA itu tidak terlalu berpengaruh buat gue pribadi, tetap akan ada perbedaan yang kalian rasakan, apalagi ketika kalian sedang masuk ke shop dan pengen beli kursor, itu akan pergerakan jauh lebih smooth dan lebih memanjakan mata. Nah, untuk warna sendiri gue bisa bilang kedua monitor ini punya warna yang cukup standar, walaupun masih ya bisa bilang nggak di bawah rata-rata dan cukup standar, karena kalau kalian gunakan sebenarnya buat gue pribadi, untuk gue yang bekerja di bagian Photoshop, gue yang bekerja di bagian ngetik script, nonton video dan segala macam, ini masih oke banget buat gue pribadi. Walaupun kalau sampai di titik profesional, tentu aja ini bukan monitor untuk kalian, karena untuk keakurasi warna dan akurat warna itu tentu aja kalian perlu membayar jauh-jauh lebih banyak kali dibandingin sama dari harga ini yang menurut gue sebenarnya cukup sweet spot untuk spek-spek yang mereka hadirkan. Nah, terakhir adalah masalah gimmick. Karena monitor ini tuh punya fitur-fitur turunan dari Aorus itu sendiri. Jadi dia itu punya namanya, yang tadi gue suka adalah OSD Sidekick atau OSD Sidekick, di mana kalian tuh bisa mengatur brightness-nya. Contoh ini gue akan ngasih lihat demonya di sini. Gue bisa langsung ganti brightness-nya dari sini. Harusnya kalian bisa lihat perbedaan brightness-nya, gue turunin ke 25. Harusnya ada perubahan di sini, terus gue naikin lagi ke 100 apa? Bentar, itu 26 nanti. Nah, ini 100 harusnya akan ada perubahan. Jadi gue nggak usah lagi ribet-ribet ke belakang untuk ngeraba-raba joystick di bagian belakang. Terus selain itu juga kalian juga bisa ada fitur-fitur lain kayak namanya crosshair, black equalizer, di mana crosshair tuh cukup curang gitu ya, bisa membantu kalian menembak di dalam game. Di mana crosshair-nya bisa kalian gambar sesuka hati kalian. Jadi nggak harus plus, nggak harus titik-titik-titik, bisa kalian gambar muka kalian juga di sana. Nah, sebenarnya kesimpulannya sih untuk monitor G32QC ini dengan harga to make sure itu di 7.139.000. Ini sebuah pengalaman baru buat gue pribadi. Gue cukup senang dengan monitor ini dengan 32 incinya, dan juga salah satu fitur yang tadi gue sebut adalah di SDR 400-nya. Dimana sebenarnya SDR 400 ini sendiri juga cukup oke kalau buat kalian nonton video-video YouTube yang emang di kondisi yang terang. Mungkin nanti gue akan ngasih perbandingannya kalau kalian nonton di sini dengan SDR on dan juga SDR off. Tapi di beberapa emang kayak yang hitam itu kalau masih warna hitam memang masih kurang. Ini lebih ke warna terang itu sendiri. Terus untuk monitor yang satu ini juga gue mendapatkan feel immersive tadi seperti yang gue bilang dengan layar 32 incinya dengan curve-nya dia. Gue sebenarnya suka sama monitor ini, cuma baik-baik lagi ini monitor yang cukup sweet spot dengan 7 jutanya. Kalian bisa nyobain refresh rate yang 165 Hz, kalian bisa dapat QHD, kalian dapat layar besar, dan juga fitur-fitur gimmick tadi yang untuk yang dari Aorus sendiri. Kalau gue pribadi sih, kalau selama meja kalian cukup besar dan kalian bisa beli dua, ini oke banget. Gue kalau dapat ini dua ya, gue nggak akan pakai monitor Saber gue lagi. Kan gue sama ini pakai 3 gitu ya, 1, 2 sama laptopnya. 3 nyala. Tapi kalau gue punya ini 2, gue akan pakai ini 2. Karena menurut gue itu udah cukup. Nah, sedangkan untuk Gigabyte G27FC yang dihargain 4.896.000 yang satu ini, bisa dibilang ini lebih ke kalian yang nggak pengen budget terbuang terlalu banyak, kalian pengen mencoba yang namanya curve, kalian pengen mencoba sebuah layar yang besar 27 inci, dimana untuk monitor yang satu ini itu kelebihannya itu tadi kan di speaker ya, dan to be honest ya, buat gue pribadi ya, karena gue nggak pakai speaker eksternal, gue tuh pakai headset, headphone, dan speaker dari laptop kadang-kadang. Gue jauh lebih prefer speaker di sini karena speaker dari Gigabyte Saber gue cukup kecil, dan surprisingly cukup oke juga kalau kalian masih ya bukan seorang audiophile, tapi speaker di sini cukup decent menurut gue. Challenge yang baru ya? Iya, betul sekali. Gitu. Bakal lebih susah pokoknya. Nah, berita selanjutnya dari gue ini Fortnite ya, ini gede banget karena kemarin baru rilis juga.
Akhirnya The Nexus War itu tunjukin sekarang nih buat season 4. Bakal bawain skin-skin dari hero-hero Marvel, ada Thor, She-Hulk, Wolverine, Iron Man, pokoknya banyak banget dan semuanya bisa dapat. Terus untuk itu juga, untuk monitor ini juga, ini bukan untuk kalian yang pengen mencoba SDR, tapi lebih ke, oh gue pengen 165 Hz, gue pengen fitur-fitur gimmick-gimmick yang tadi, gue nggak mau layar terlalu besar, dan ini cocok buat kalian yang mau punya setup satu monitor doang, karena ini nggak terlalu besar juga. Kalian punya setup yang cukup sempit, karena kalian nggak usah beli speaker eksternal lagi, kalian cuma perlu satu laptop sama monitor, atau mungkin kalian pakai PC sama monitor kalau meja kalian benar-benar kecil. Jadi itu aja yang bisa gue kasih tahu dari dua monitor ini, dan pengalaman gue selama 2 minggu. To be honest, gue suka banget sebenarnya sama yang satu ini, dengan harganya yang, ya gue nggak mau ngomongin harga lain, cuman kalian bisa lihat sendiri untuk harganya, cuma ini menurut gue cukup sweet spot. Kalau bisa dapat 2, gue akan pakai 2 sekali lagi. Jadi itu aja yang bisa gue bahas dari monitor G32QC dan juga G27FC. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share. Follow Instagram kita di @lazygadgets. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Bye-bye guys.